Gempa mengguncang wilayah Banten pada Minggu 25 Februari malam. Beberapa gempa susulan terjadi usai gempa ini. Dan apa yang menjadi penyebab gempa ini akan kita bahas bersama Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat sore Pak Daryono, terima kasih untuk waktu Anda di CNN Indonesia Connected. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Daryono, mungkin kita awali dengan analisis dari BMKG nih, Pak Daryono, terhadap gempa yang terjadi kemarin di Bayah, Banten. Seperti apa analisisnya, Pak? Iya, Mbak. Jadi kalau kita melihat lokasi pusat gempanya dan kedalamannya, serta mekanisme patahan yang terbentuk, maka gempa berkekuatan 5,7 kemarin itu merupakan gempa bumi megatrust ya. Gempa megatrust itu terjadi dan berpusat di bidang kotak antar lempeng Australia dan Asia, di mana di situ ada tegangan yang sangat kuat karena dua lempeng ini bertumbukan. Yang Australia itu menunjam ke bawah Jawa Barat dan Banten, yang satu berada di atas. Tapi ini lengket dan itu bisa mengakumulasi energi yang sangat besar. Nah, sampailah pada suatu kondisi di mana batuan tersebut tidak lagi menahan tekanan dan melampaui batas elastisitas batuan, akhirnya patah ya. Yang bagian atas bergerak ke atas, yang bagian bawah ke bawah, sehingga ini disebut sebagai patahan naik ya. Karena di zona yang sangat besar bidang kontak naiknya itu, maka disebut sebagai megatrust. Nah, ini patut kita syukuri Mbak, bahwa gempa ini berkekuatan relatif kecil ya 5,7. Tetapi kalau ini berkekuatan sampai 7,0 atau 7,5 atau lebih dari itu, maka itu bisa berpotensi tsunami karena patahan naik itu akan dapat menyebabkan gangguan kolom air laut dan itu bisa memicu tsunami karena impuls gelombang laut itu akan terlimpas ke daratan dan menimbulkan tsunami. Jadi kita patut bersyukur bahwa gempa kemarin ini cukup menggetarkan saja kawasan Jawa Barat dan Banten, kemudian tidak ada kerusakan dan juga tidak berpotensi tsunami. Baik, berarti awalnya kekuatan gempa ini tercatat 5,8, kemudian dimutakhirkan menjadi 5,7 ya Pak, magnitudo 5,7 tanpa potensi tsunami seperti yang Anda sampaikan tadi. Tapi Pak, ini yang menarik di sini, karena setelah gempa 5,7 tersebut tercatat juga ini dari BMKG bahwa ada 14 kali gempa susulan setelah gempa pertama yang berada pada besaran 5,7 magnitudo. Dan gempa ini salah satunya juga cukup besar Pak, sampai 5,1. Ini kenapa demikian Pak? Kenapa masih begitu banyak gempa susulan dan bisa dikatakan cukup besar juga untuk besarannya, skalanya? Iya Mbak, jadi saya koreksi karena hingga saat ini gempa susulan sudah terjadi 46 kali Mbak. Ini aftershocknya, dan kalau kita melihat sebaran magnitudonya itu, yang terbesar 5,1 dan terkecil 1,8, dan gempa utamanya itu 5,7 itu yang terjadi pada pukul 20:07 WIB tadi malam itu. Nah, mengapa terjadi gempa susulan? Karena bidang batuan yang patah itu kan lebar ya, sehingga ada bagian-bagian yang belum lepas seluruhnya, sehingga itu memicu terjadi gempa susulan ini. Namun juga ada bagian-bagian yang saat bergeser itu terjadi sebuah proses ingin kembali pada kesetimbangan tektonik semula, sehingga itu juga menimbulkan deformasi yang itu sebagai gempa susulan. Nah, kalau kita melihat hingga saat ini sudah 46 kali dan ini fluktuasi Mbak, artinya tren magnet menurun belum ada, sehingga kita bisa saksikan gempa ada 4,1, kemudian ada yang paling gede 5,1, ada yang 3,2, dan 3,4, 3. Nah, ini belum stabil Mbak, jadi kemungkinan masih ada gempa susulan dan ini BMKG akan terus memantau dan menginformasikan kepada masyarakat terkait gempa susulan. Tetapi yang pasti gempa susulan itu sebuah fenomena yang lazim saat terjadi gempa-gempa kuat Mbak. Tapi kemungkinan tidak akan terjadi gempa susulan yang melebihi gempa awalan 5,7 Pak? Itu yang sulit diprediksi dan harapan kita tidak seperti itu Pak. Tapi yang pasti hasil analisis kami ini masih bisa terjadi gempa susulan.
Baik, kita berharap tidak akan terjadi gempa susulan dengan skala yang cukup besar. Tapi ada yang menarik, Pak, dari pernyataan Anda di awal tadi menyatakan bahwa gempa ini salah satu bisa disebutkan gempa megatrust. Ini Anda bisa koreksi saya ya, Pak, kalau misalnya saya kurang benar. Ini kalau dari catatan saya, Indonesia ini berada di wilayah gempa megatrust, yang mana megatrust ini berarti berpotensi nih menyebabkan gempa dengan kekuatan yang begitu besar. Ini seperti apa, Pak, sebenarnya untuk resiko wilayah Indonesia yang berada di zona megatrust ini, Pak? Iya, Mbak. Jadi saya jelaskan dulu bahwa sumber gempa itu yang utama itu ada dua, yaitu sumber gempa megatrust, artinya itu sumbernya berada di tumbukan antar dua lempeng raksasa seperti Asia dan Australia. Itu bidang kontaknya itu disebut zona megatrust. Ini bisa memicu gempa yang cukup besar ya. Bahkan kalau selatan Jawa itu bisa nyampe 8,7. Nah, yang kedua sumber gempa disebut sebagai sesar aktif atau gempa kerak dangkal yang dibangkitkan. Itu gempanya itu yang paling gede bisa hanya sampai 7,4, 7,5, 7,7. Tapi yang pasti ini bisa terjadi di darat untuk sesar-sesar yang ukurannya panjang. Nah, apa yang terjadi di selatan Banten ini gempa megatrust akibat adanya tumbukan atau benturan antara dua lempengnya. Jadi bukan model yang sesar aktif yang seperti di Cianjur, kemudian di Lembang, kemudian di Sumedang, bukan yang itu. Tapi ini yang berhubungan dengan tumbukan antar lempeng. Nah, kalau kita melihat memang megatrust itu bisa memicu terjadinya gempa besar karena mekanisme naik itulah yang bisa memicu terjadi tsunami. Sehingga kalau gempa-gempa besar seperti ini berkekuatan 7, atau 8, itu bisa dipastikan terjadi tsunami, Mbak. Baik, untuk resiko wilayahnya, Pak, seperti apa untuk megatrust ini di mana saja, kalau Pak, di kita Indonesia? melihat sebaran zona megatrust itu ada di barat Sumatera, dari Aceh sampai Selat Sunda. Kemudian dari Selat Sunda ini ke timur, selatan Jawa, selatan Bali, selatan Lombok, selatan Sumbawa, sampai ke Pulau Sumba. Kemudian di utara Sulawesi ada namanya megatrust Laut Sulawesi. Kemudian megatrust lempeng Laut Maluku, kemudian megatrust utara Papua. Ini ada 13 segmen, Mbak. Jadi memang wilayah Indonesia itu sangat kompleks sekali karena kita itu kan kejepit Asia, kejepit Australia, kejepit Pasifik, kejepit Filipina, sehingga itu menjadikan tatanan tektonik kita aktif dan kompleks sekali. Dan kalau kita melihat sumber gempa yang sesar aktif itu ada 295, itu yang baru dikenali, yang belum masih ada banyak. Sehingga ini menjadikan hampir seluruh wilayah Indonesia itu memiliki risiko gempa, kecuali Sumatera bagian timur dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Dari Sumatera, Sulawesi hingga Sumba berarti ini berpotensi untuk terjadi gempa akibat zona gempa megatrust ini, Pak. Tapi kalau misalnya kita tarik kembali, Pak, ke kejadian kemarin hari gempa di Bayah, Banten. Ini dari catatan saya kalau melihat sejarah gempa berkekuatan cukup besar juga sebenarnya sering terjadi, Pak, di Banten sebenarnya. Mulai dari tahun 2018 ada magnitudo 6,1, kemudian tahun 2019 dan seterusnya, ini rata-rata di angka magnitudo lebih dari 6. Ini kenapa, Pak, Banten menjadi daerah rawan bencana gempa kah atau seperti apa? Ya, benar, Mbak. Malahan ini saya sebutkan fakta bahwa pada tanggal 27 Februari tahun 1903 itu terjadi gempa kuat di sana dan kekuatannya bisa mencapai 7,9 ya waktu itu, dan itu menimbulkan kerusakan di Banten, kemudian juga di Jawa Barat, juga di Jakarta. Itu tahun 1903. Nah, kalau kita melihat selama 5 tahun terakhir, itu memang ada peningkatan aktivitas kegempaan di Selat Sunda hingga sampai di selatan Sukabumi ini, termasuk juga selatan Banten. Nah, ini yang patut diwaspadai karena yang aktif itu tidak hanya gempa megatrust, tapi juga banyak sekali gempa-gempa di bawah megatrust yang disebut sebagai gempa intrastop itu memicu gempa-gempa yang memiliki spektrum guncangan yang kuat dan bisa tersebar luas, dan itu beberapa yang terjadi selama 5 tahun terakhir ini. Dan kalau kita melihat kawasan Selat Sunda dan selatan Banten itu merupakan zona seismic gap ya, zona sepi gempa yang sudah cukup lama, ratusan tahun tidak terjadi gempa besar, dan ini diduga masih dalam proses akumulasi medan tegangan dan suatu saat bisa terjadi gempa signifikan. Dan itu yang kita siapkan mitigasinya, Mbak, baik itu di Lampung, di Banten, kemudian juga di Jawa Barat bagian
selatan. Ini adalah konsekuensi kita berada di daerah batas lempeng tektonik yang mau tidak mau, suka tidak suka itu sebuah risiko yang kita hadapi. Tapi dengan mitigasi yang benar, yang konkret, kita bisa mengurangi risiko-risikonya, Pak. Baik, mitigasi telah disiapkan oleh pihak BMKG, mengingat memang salah satunya Banten menjadi daerah rawan bencana gempa di Indonesia. Terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak dan salam sehat, selamat bertugas kembali Bapak. Terima kasih Mbak.